Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi di mata ajar promosi kesehatan. Ya. Ini tentang masih pada kegiatan belajar mengajar, ya, tentang faktor yang mempengaruhi belajar. Kemarin ada beberapa hal yang sudah kita bahas, ya, seperti yang metode-metode belajar, kemudian kebutuhan tahapan tumbuh kembang belajar. Nah, ini kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi belajar, yang tentunya ini menjadi suatu hal yang penting, ya, menjadi suatu hal yang perlu kita ketahui atau perlu kita pahami bahwasanya memang ada banyak hal atau ada banyak faktor yang mempengaruhi seseorang itu untuk belajar. Nah, kembali lagi saya ingatkan bahwasanya prinsipnya ini bukan hanya tentang bagaimana eh, apa yang kita pelajari ini untuk teman-teman mahasiswa semua enggak, tetapi memang ini nanti fungsinya adalah selain untuk mahasiswa juga untuk sasaran, ya, atau yang dalam hal ini adalah klien atau pasien. Sehingga apa? Sehingga ketika kita menyampaikan edukasi ataupun menyampaikan suatu hal yang terkait dengan eh, apa pengetahuan, ya, ataupun share knowledge ke pasien itu lebih efektif, lebih tepat, ya. Kemudian tujuan tercapai dengan kita mengetahui tentang kebutuhan apa tahapan tumbuh kembang belajar, termasuk sampai dengan faktor yang mengaruhi belajar. Itu harapannya adalah selain untuk kita sendiri atau selain untuk mahasiswa sendiri juga untuk sasaran yang dalam hal ini adalah klien atau dalam hal ini adalah pasien. Sehingga kalau kita menyampaikan penyuluhan, kita menyampaikan demonstrasi, kita mau menyampaikan role play, kita mau menyampaikan kegiatan-kegiatan yang orientasinya pada sharing knowledge, ya, ya tentunya akan sangat bermanfaat dan efektif. Harapannya seperti itu. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar. Jadi sebenarnya faktor-faktor ini harus menjadi dasar pertimbangan kita. Jadi sebenarnya secara global ini faktor-faktor yang mengaruhi proses belajar dapat kita bedakan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal ini adalah keadaan atau kondisi jasmani dan rohani. Nanti akan kita bahas atau akan kita apa istilahnya kupas satu persatu berkaitan dengan 3 macam faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar ini. Jadi setelah faktor internal itu ada faktor eksternal atau faktor di mana kondisi lingkungan di sekitar kita. Kemudian yang ketiga adalah faktor pendekatan belajar atau approach learning. Itu jenis upaya belajar yang meliputi strategi. Ya, ini yang kita pelajari ini konsep ini. Kemudian dan metode yang digunakan untuk melakukan sebuah proses ataupun sebuah kegiatan pembelajaran. Jadi sebelum kita melakukan sebuah proses pembelajaran atau proses belajar, hendaknya kita harus mempertimbangkan, kemudian apa istilahnya menganalisis, mengkaji bahwa faktor-faktor ini bagaimana. Apakah faktor ini nanti menjadi hambatan atau faktor ini justru nanti akan menjadi faktor yang peluang untuk pendukung, baik mulai dari faktor internal, eksternal ataupun faktor pada pendekatan belajar atau approach learning. Nah, kalau kita sudah melihat, menganalisis, mengkaji faktor-faktor ini, ya tentunya nanti pada prosesnya, pada proses sharing knowledge-nya, itu akan sangat membantu kita untuk mencapai tujuan yang sudah kita tentukan. Nah, tentunya ada faktor-faktor lain juga sebenarnya selain ini yang secara konseptual berkaitan dengan dari sisi pengaruh sasarannya juga ada faktor kemarin sudah kita bahas, ya, ada tumbuh kembang, ya, ada jenis kelamin, ada usia, ada budaya, ya, ada culture, ya, kemudian ada beberapa hal lain yang tentunya harus kita harus kita komprehensifkan. Kita harus melihat secara komprehensif menjadi sebuah
konsep yang nantinya akan kita jadikan dasar untuk melakukan atau melaksanakan proses kegiatan belajar. Kita bahas satu persatu, mulai dari faktor internal. Faktor internal ini ada aspek fisiologis. Aspek fisiologis ini pengaruhnya cukup besar. Dan aspek fisiologis ini adalah kondisi umum jasmani dan tonus atau tegangan otot yang menandai tingkat kebugaran atau organ-organ tubuh dan sendi-sendinya yang dapat mempengaruhi semangat dan intensitas dalam mengikuti pembelajaran. Nah, aspek fisiologis ini tentunya sangat besar, tentunya sangat besar pengaruhnya. Sehingga ketika kita dalam kondisi belajar yang rileks, ketika kita dalam kondisi belajar yang apa istilahnya ansietas ataupun cemas, itu ya pasti akan ada efek ya yang rileks, nanti mungkin kita akan lebih mudah melakukan sharing knowledge. Kemudian yang dalam kondisi yang cemas, dalam kondisi yang tidak tenang ya tentunya apa yang kita sampaikan kepada klien atau kepada pasien ya tidak akan sampai secara efektif, atau paling tidak prosentase target di dalam pencapaian keberhasilan kegiatan pembelajaran itu ya tentunya akan sangat signifikan pengaruhnya. Kemudian semangat dan intensitas dalam mengikuti pembelajaran ini juga berpengaruh. Kalau pasien atau klien ataupun audiens pada waktu kita melakukan sharing knowledge ini dalam kondisi yang rileks dan dalam kondisi yang secara fisiologisnya tidak mengalami kendala, jadi misalkan yang pertama klien, pasien ataupun audien ini secara jasmani tidak ada kendala ya. Misalkan pada tonus misalkan, dan kebugaran organ-organ tubuhnya sendirinya juga tidak mengalami kendala. Jadi dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan kita akan mendapatkan hasil yang minimal sesuai dengan target pada persentase yang kita tentukan. Yang itu nanti bisa dikemas berdasarkan SAP atau satuan acara pembelajaran. Bisa dikemas dalam itu. Nah, kemudian kondisi organ tubuh yang lemah, ini apabila disertai pusing-pusing, kemudian dapat menurunkan kualitas ranah cipta ya atau kognitif, kemampuan kognitif, konsentrasi menurun jadi, sehingga materi yang dipelajari pun kurang atau tidak terbekas. Ini jangan sampai terjadi ya. Kadang mahasiswa ini melakukan peniluan, mahasiswa melakukan istilahnya pendidikan kesehatan itu tidak tercapai BHSP dengan baik, bina hubungan saling percaya dengan baik. Yang penting saya melakukan tugas, yang penting saya membacakan materi, yang penting saya menyampaikan isi dari materi itu, saya nggak peduli ini pasien dalam kondisi yang menahan sakit, pasien dalam kondisi lingkungan eksternal yang tidak nyaman, misalkan pasien dalam kondisi merintih kesakitan ataupun dalam kondisi yang tidak nyaman atau dalam kondisi yang dalam rentang skala nyeri yang mempengaruhi kondisi umum jasmaninya atau pada tonusnya. Nah ini harus istilahnya harus dipersiapkan dengan baik ya. Sehingga kita pentingnya ataupun perlunya bina hubungan saling percaya antara pasien dengan perawat itu akan tercapai dengan baik kalau kita memahami, kita melihat ataupun kita care dengan pasien, kita akan tahu apa yang dialami oleh pasien. Nah, kalau memang secara aspek fisiologis ini ada kendala ya tentunya kita harus menghentikan, kita harus melakukan trik-trik ya ataupun pendekatan atau persuasif ke pasien yang tentunya nanti akan membuat pasien ini menjadi istilahnya kooperatif ya. Pasien menjadi kooperatif, audien menjadi kooperatif, tertarik dengan apa yang kita sampaikan ya. Yang tentunya aspek fisiologis ini menjadi satu hal yang harus diatasi pada waktu prosesnya nanti. Kemudian yang kedua itu adalah aspek psikologis atau poin B. Jadi banyak faktor yang termasuk dalam aspek psikologis ini yang dapat mengaruhi
kuantitas dan kualitas perolehan pembelajaran. Ini orientasinya pada siswa memang, tetapi nanti kita melihat atau mengkondisikan atau mengorientasikan pada pasien atau pada klien. Poinnya adalah dapat mengaruhi dari sisi kuantitas dan kualitas. Nah, bagaimana kita mengetahui pengaruh kuantitas dan kualitas pada waktu proses pembelajaran dilihat dari sisi atau dari aspek psikologis? Tentunya dengan apa yang dikatakan sebagai evaluasi. Jadi di metode-metode pembelajaran yang sudah diajarkan oleh Brunigan itu ada metode-metode yang mulai dari fase kerja ya, sampai dengan fase orientasi, fase kerja sampai dengan fase evaluasi. Nah, fase evaluasi inilah yang nanti akan kita lihat yang secara kuantitas dan kualitasnya bisa kita nilai, yang berorientasi pada aspek psikologis. Ya. Nah, kuantitasnya seperti apa? Kuantitasnya ya berdasarkan capaian target. Capaian target yang dicapai itu berapa persentasenya? Misalkan ketika ada 10 pertanyaan, ternyata yang terjawab minimal terjawab 80%, ya. Berarti harus terjawab 8 pertanyaan ketika kita melakukan evaluasi dengan cara pertanyaan langsung ataupun wawancara. Ya. Ada evaluasi yang dilakukan berdasarkan atau dengan cara checklist misalkan, atau ada yang dengan cara Google Form, ada yang macam-macam ya. Itu adalah kualitasnya, ya. Itu kualitasnya. Kakak, baca WA ya. Adalah kuantitasnya. Nah, mohon maaf ya, sebentar. Kemudian kualitas ya. Ya, kualitas orientasinya pada apa? Kualitas orientasinya pada perubahan mindset atau pada perubahan pemahaman tentang aspek yang kita sampaikan atau tentang teori yang kita sampaikan, itu pada perubahan kualitas. Nah, ini sangat berpengaruh pada aspek psikologis. Nah, namun memang di antara faktor-faktor rohania atau faktor-faktor psikologis ini pada umumnya dipandang esensial, itu adalah seperti berikut, antara lain ada intelijensi. Jadi intelijensi ini sangat berpengaruh, kemudian sikap, bakat, motivasi, minat, emosi. Jadi beberapa poin ini, 6 poin ini, mulai dari intelijensi, sikap, bakat, motivasi, minat, emosi ini juga sangat mempengaruhi atas pemahaman ataupun cara tangkap klien atau mahasiswa ataupun pasien atau apa yang kita sampaikan. Di sisi lain, seperti halnya intelijensi ini juga banyak hal yang mempengaruhi juga secara eksternal. Misalkan tadi yang saya sampaikan, kelamin, tingkat pendidikan, kemudian culture, ini juga sikap, bakat, motivasi, minat, emosi ini juga berkaitan dengan faktor-faktor baik yang bersifat internal ataupun yang bersifat eksternal. Karena pada dasarnya eksternal ini juga sangat mempengaruhi internal seseorang. Misalkan kita dilahirkan dalam kondisi lingkungan yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya misalkan. Tentunya kita nanti akan menjadi dewasa yang tentunya berorientasi pada budaya. Nah, ini adalah beberapa faktor-faktor yang orientasinya berawal dari eksternal, tetapi berimplikasi pada internal. Kemudian faktor eksternal sendiri, ini yang pertama adalah lingkungan sosial. Lingkungan sosial ini adalah lingkungan yang ada di sekitar dan teman-teman yang ada di sekitar. Ini dapat mempengaruhi semangat belajar. Ya benar ya, jadi memang ya paling tidak kalau biasanya mahasiswa itu kumpulannya wong sing pintar-pintar, gitu ya, tentunya itu akan efek sedikit-sedikit lah ya, sedikit banyak pasti akan efek. Ya, ini sama, faktor lingkungan sosial ini juga sama. Lingkungan sosial ini ketika orangnya secara intelijensi, secara emosi, secara sikap, secara bakat ada ketertarikan terhadap suatu hal yang dia mengimplikasikan dan mengimplementasikan dengan cara
bergaul dengan teman-teman atau orang-orang yang di sekitarnya, ya tentunya juga akan berpengaruh. Kadang kita menemui bahwa ada pasien ataupun ada audien atau ada seseorang yang mungkin tingkat pendidikannya hanya SMP, mohon maaf misalkan. Nah, ini pun juga tidak menutup kemungkinan bahwa secara intelijensi dan lain sebagainya terus kemudian kita pandang sebelah mata, tidak bisa. Kenapa? Karena ada faktor eksternal. Siapa dulu orang-orang yang di sekitarnya, mulai dari bagaimana sudut pandang terhadap suatu hal, mulai bagaimana cara stresornya, mulai bagaimana cara pengambilan keputusan, mulai bagaimana cara apa istilahnya diskusnya antara A dengan B, kemudian apa yang sering dilakukan. Nah ini juga sangat berpengaruh. Jadi lingkungan sosial ini apa istilahnya pengaruhnya, imbasnya luar biasa. Ya. Jadi kita tidak bisa hanya melihat berdasarkan tingkat pendidikannya tinggi misalkan. Belum tentu juga yang tingkat pendidikannya tinggi terus kemudian menjadi apa istilahnya sosok yang vokal, sosok yang kritis, belum tentu juga. Meskipun memang sebagian besar seperti itu ya. Karena akan berimpact ya, atau berpengaruh pada pola-pola pada lingkungan sosial. Kemudian yang selanjutnya adalah lingkungan non sosial. Ini faktor-faktor yang termasuk lingkungan non sosial adalah gedung. Jadi ya tempat lingkungan di sekitar kita. Tempat belajar, alat belajarnya, kemudian kondisi cuaca, waktu, dan faktor-faktor ini dipandang turut menentukan tingkat keberhasilan belajar. Dan tentunya ada beberapa hal juga yang terkait dengan faktor lingkungan yang non sosial, pada faktor eksternal pada kegiatan belajar. Yang pertama adalah lingkungan alamnya. Ini seperti kondisi udara yang segar, tidak panas, tidak dingin, sama seperti kita kuliah. Kalau kita dalam kondisi kuliah yang kelas besar gitu ya, di satu kelas yang mahasiswanya lebih dari 80 ya, itu tentunya akan sangat berpengaruh pada suhu di sekitar ya. Mungkin AC-nya hanya 4, mahasiswanya 80 lebih, tentu akan panas, akan mempengaruhi, dan itu juga akan mempengaruhi proses sharing knowledge yang sudah kita lakukan, yang sudah dilaksanakan. Nah, mahasiswa tentu juga tidak akan nyaman ya, atau tidak akan dengan rileks menerima atas apa yang disampaikan oleh dosen atau oleh pemateri. Kemudian faktor instrumental, ini faktor perangkat belajar yang dapat digolongkan dua macam. Yang pertama adalah hardware. Hardware ini biasanya kalau di dalam penyuluhan atau dalam pendidikan kesehatan disebut sebagai media. Media ini macam-macam, ada yang pakai flip chart, ada yang pakai leaflet, ada yang pakai whiteboard, ada yang pakai LCD proyektor, laptop, dan lain sebagainya. Ini alat-alat hardware ya. Kemudian alat-alat belajar, fasilitas belajar, lapangan olahraga, dan lain sebagainya. Ini kalau praktek. Jadi, kalau diorientasikan pada perawat ya tentunya lab keperawatan. Kemudian materi pelajaran, ya, faktor ini hendaknya disesuaikan dengan usia perkembangan, begitu juga dengan metode mengajar. Ya, materi pelajaran juga harus sinkron ya dengan usia perkembangan. Kalau usia perkembangannya masih usia perkembangan berdasarkan DDST misalkan, ya, tentunya kita tidak bisa menyampaikan materi atau menyampaikan suatu hal hanya berdasarkan tulisan. Bahkan saya sekarang ini menyampaikan teori pembelajaran ini hanya berdasarkan tulisan saja, tidak perlu saya kasih contoh. Ya tentu tidak akan berpengaruh ya, karena pada usia dewasa ya tentunya akan dengan mudah memahami secara kognitif. Tapi bagaimana dengan yang anak-anak? Tetapi bagaimana dengan yang lansia? Ini yang harus kita pikirkan. Kita harus menyesuaikan apa yang dibutuhkan oleh pasien. Bukan kita harus menyesuaikan apa yang menjadi tugas saya untuk melakukan penyuluhan. Tidak bisa seperti itu. Kita harus berorientasi pada sasaran. Nah, sasarannya kalau anak-anak ya biasanya lebih cenderung pada praktek, kemudian ada memunculkan gambar-gambar yang menarik, kemudian
Anak itu kan lebih pada pemahaman visual ya, yang paling gampang diterima itu pada pemahaman visual. Jadi materi pembelajaran ini menentukan siapa sasarannya, bagaimana yang harus kita siapkan, dan metodenya nanti bagaimana. Kalau anak-anak itu biasanya senang lebih cepat menangkap itu ketika dipraktekkan dan ketika diminta mempraktekkan, atau istilah di dalam promosi kesehatan itu adalah istilahnya demonstrasi dan meredemonstrasikan, ya, atau mempraktekkan ulang. Biasanya anak-anak lebih efektif kalau seperti itu. Tapi nanti dengan lansia, ya. Lansia kita harus menjelaskan secara semudah mungkin, seefisien mungkin, seefektif mungkin, segampang mungkin lansia itu atau sasaran itu dapat menerima, dan tidak ada kendala pada waktu lansia itu melihat media yang sudah kita siapkan, warna, alat. Kadang kita kalau lansia, kita kan kadang membuat media itu warna-warni saat senengnya. Ada yang kuning, hijau, merah, gabung jadi satu. Nanti ketika ketemunya anak-anak ini nggak masalah, tapi ketika ketemu lansia itu akan sangat berpengaruh. Menghindari warna kuning, menghindari warna yang tidak jelas, ya, menghindari warna-warna yang kontras antara warna satu dengan yang lainnya, itu membantu lansia untuk secara visual memudahkan untuk dilihat atau untuk diperhatikan. Faktor eksternal. Kemudian faktor pendekatan belajar. Jadi pendekatan belajar dapat dipahami sebagai segala cara. Ini faktor persuasi, ya, yang digunakan dalam menunjang efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran materi tertentu. Nah, strategi dalam hal ini berarti seperangkat langkah operasional yang direkayasa. Direkayasa itu artinya yang kita kondisikan, yang kita sesuaikan dengan kebutuhan. Yang direkayasa sedemikian rupa sehingga memecahkan masalah atau mencapai tujuan belajar tertentu. Ya, untuk orientasi pada tujuannya pada apa? Ya, pada tujuan yang sudah ditentukan dalam satuan acara penyuluhan ataupun satuan acara pelajaran. Bahkan 80% pasien mengetahui tentang pengertian, gejala, penyebab, etiologi, komplikasi, penata laksanaan, DE, dan sebagainya pada potensi. Ini kan orientasinya harus jelas. 80% itu berapa poin, ya. Apakah hanya mulai penyebab, tanda gejala, kemudian manifestasi klinis, etiologis, kemudian pada komplikasi, penata laksanaan, DE, yang perawatan di rumah, preventif, pencegahannya atau bagaimana, itu ditentukan yang disebut sebagai arah keberhasilan proses pembelajaran. Nah, faktor-faktor yang mengaruhi proses belajar dalam pendekatan belajarnya adalah pengaruh lingkungan. Ini saya sampaikan tadi, ya, masih berkaitan dengan faktor eksternal. Pengaruh lingkungan dari lingkungan keluarga, sekolah maupun lingkungan sekitarnya. Ini akan mengaruhi berbagai aspek, berbagai faktor, dari cara berkomunikasi, dari cara menilai, dari sudut pandang, berbagai hal. Ini sangat pengaruh. Kemudian pengaruh dari alat-alat komunikasi atau elektronik seperti HP, televisi, dan sebagainya, yang orientasinya pada sumber, ya, yang orientasinya pada literasi atau pada pemahaman-pemahaman yang didapatkan oleh audien atau klien ini dari alat-alat komunikasi atau alat-alat elektronik. Kemudian kurangnya fasilitas, ya, dalam membantu belajar, ya, ini berupa buku ataupun lainnya. Ya, kadang kita terkecoh, ya, dengan apa yang dinamakan fasilitas pembelajaran, terutama adalah pada buku. Terutama pada buku. Dulu itu mahasiswa mau ujian, mau ulangan, ya, mau ujian akhir atau ujian tengah semester, atau bahkan sampai dengan sidang skripsi, atau bahkan sampai dengan sidang karya tulis ilmiah, itu wajib menyiapkan buku yang diambil di dalam atau yang dijadikan literasi di dalam karya ilmiahnya. Bahkan kadang sampai membawa 10 buku
berbentuk-bentuk. Bahkan dulu dosennya menanyakan, bukunya apa? Sudah pernah baca belum? Warnanya apa? Halaman berapa? Bahkan ada buku-buku yang tentunya harus dipilih atau ditentukan berdasarkan cara menentukan diagnosa keperawatan. Misalkan pada buku Landa, ada buku Nick Knock, ada Domus, yang di situ gimana cara menentukan diagnosa keperawatan yang benar berdasarkan buku atau literasi itu. Bahkan kita diminta mempraktekkan dulu zaman saya. Tapi sekarang ini kan zamannya sudah beda. Zamannya sudah milenial, semua sudah bisa terisi separuh seisi hidup itu sekarang sudah ada di HP. Ada nomor siapapun itu ada di HP, nomor rekening ada di HP, transaksi menggunakan HP, nanti nonton TV pakainya HP lagi, streaming, nanti butuh perlu apa, mau masak apa, buka HP lagi. Itu kita terlena atau terkecoh dengan yang namanya buku. Padahal sebenarnya cara tangkap otak kita ini sebenarnya lebih efektif ketika kita membaca buku. Memang kelihatannya lebih rumit ya, ataupun lebih repot, harus buka buku dan lain sebagainya. Padahal di HP itu sebenarnya ada. Di buku itu sebenarnya sudah banyak sekarang. Tetapi apa orientasinya apa? Orientasinya pengennya cepat. Sekarang pengennya cepat yang dicari langsung cepat dapat tanpa dipahami secara komprehensif. Kemudian kurangnya fasilitas dalam bentuk belajar ini juga akan berpengaruh juga pada istilahnya patokan. Zaman dulu itu kita sudah diajarkan oleh para dosen. Yang sekali lagi ini mohon maaf ya, bukan berarti zaman sekarang lebih atau zaman dulu lebih baik dari zaman sekarang. Bukan itu yang mau saya sampaikan, tetapi ada perubahan-perubahan zaman, perubahan-perubahan teknologi ini yang mau saya sampaikan. Memang secara signifikan sangat berpengaruh. Dengan adanya teknologi yang pesat berkembang ini memang pengaruhnya pasti akan ada impact yang harus kita sadari, yang harus kita lakukan preventif. Jangan sampai atas adanya perubahan teknologi yang pesat ini kemudian justru akan berimpact pada hal yang negatif. Zaman milenial sekarang, zaman dulu musuhnya cari makalah. Kalau sekarang mahasiswa disuruh cari makalah, tinggal googling aja semuanya sudah keluar semua, sudah muncul semua. Zaman dulu cari makalah itu ya belum ada internet dan sebagainya. Jadi itu beberapa faktor-faktor. Bahkan dulu harus nyari buku literasi sampai keluar kota, di perpustakaan pusat, perpustakaan provinsi, perpustakaan universitas yang sudah maju, sudah besar, itu saya alami dalam zaman itu. Nah, ini disebut sebagai perubahan yang sebenarnya akan berpengaruh atau berimpact yang bisa positif, bisa negatif, tergantung kita bagaimana cara menyikapi atau bagaimana cara mengambil langkah yang strategis. Kemudian, oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ke teman-teman terkait dengan faktor yang mengaruhi kegiatan belajar. Untuk pertemuan selanjutnya nanti akan membahas masih pada promosi kesehatan tentang metode juga ya, nanti akan kita bahas tentang pada pertemuan yang selanjutnya. Oke, mungkin itu dari saya. Silakan nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung chat, langsung kita discuss dengan teman-teman. Saya kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.